Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Di Lahomoko itu tenggelam, tidak bisa masuk. Kita tidak bisa masuk tadi malam. Pas di kali itu mau meluncur mau masuk ke dalam ke pemukiman warga itu saya tidak bisa tembus. Di rumah saya tenggelam, di Moridin ini tenggelam. Jadi itu yang tenggelam tadi malam itu Desa Lahomoko. Kurang lebih sekitar jam 3 dini hari. Memang tim sudah menuju ke sana jam 3:20. Tim sudah ke sana karena mereka sudah ingatkan siaga. Hujan tadi malam karena habis berhenti, hujan lagi berhenti. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. Sebanyak 5 desa di Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara terendam banjir akibat air sungai yang meluap. BPBD Kota Bau-Bau lakukan evakuasi terhadap rumah penduduk yang tertimpa pohon tumbang. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Kamis 4 Juli 2024 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Sebanyak 5 desa di Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara terendam banjir akibat air sungai yang meluap. Dan selengkapnya dilaporkan oleh reporter Afriansyah. Di Lahomoko itu tenggelam, tidak bisa masuk. Kita tidak bisa masuk tadi malam. Pas di kali itu mau meluncur mau masuk ke dalam ke pemukiman warga itu saya tidak bisa tembus. Di rumah saya tenggelam, di Moridin ini tenggelam. Sebanyak 5 desa di Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara terendam banjir akibat air sungai yang meluap pada Selasa malam 2 Juli 2024. Camat Kambowa Amrin dikonfirmasi RRI mengatakan 5 desa yang terendam banjir setinggi lutut orang dewasa itu yakni Desa Lahumoko, Morindino, Baluara, Pongkowulu, dan Kelurahan Kambowa. Saat kejadian, kata Amrin, dirinya mencoba meninjau pemukiman warga di Desa Lahumoko, namun tidak bisa tembus lantaran tingginya air sungai yang meluap. Di Lahomoko itu tenggelam, tidak bisa masuk. Kita tidak bisa masuk tadi malam. Pas di kali itu mau meluncur mau masuk ke dalam ke pemukiman warga itu saya tidak bisa tembus. Di rumah saya tenggelam, di Moridin ini tenggelam. Jadi itu yang tenggelam tadi malam itu Desa Lahomoko, kemudian Morindino, Kelurahan Kambowa, Baluara, dan Pongkowulu ada 5. Ketinggian air itu dia main di atas di bawah 1 meter. Dalam rumah itu sampai di atas lutut. Camat Kambowa mengatakan air sungai yang meluap bersamaan dengan air laut pasang juga mengakibatkan sebagian badan jalan provinsi yang menghubungkan Buton Utara Kota Bau-Bau amblas. Badan jalan yang amblas berada di Kelurahan Kambowa. Menurut Amrin, badan jalan itu dikhawatirkan akan putus jika tidak ditangani secepatnya lantaran hujan masih terus melanda wilayah tersebut yang bisa membuat air sungai kembali meluap. Itu yang harus dilakukan di situ, harus sudah sifat emergensi karena akan putus itu, maka perekonomian yang ada di Kecamatan Kambowa ini akan putus. Karena kita di sini ini adalah satu kali pembelajaran kita punya pasar di Bau-Bau. Jadi jika nanti itu akan dia putus, maka seluruh perputaran ekonomi dan masyarakat di sini akan sangat menderita jika jalan itu tidak akan diperbaiki oleh pemerintah setempat dalam kondisi hari ini. Amrin mengatakan dampak banjir juga membuat sejumlah harta benda peralatan rumah tangga milik masyarakat rusak akibat terendam air. Beruntungnya dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa. Pemerintah Kecamatan Kambowa telah berkoordinasi dengan BPBD setempat dan dinas terkait untuk dilakukan penanganan secepatnya. Amrin mengimbau masyarakat tetap siaga mengingat hujan masih terus melanda wilayah tersebut, mengantisipasi banjir susulan dengan membersihkan seluruh saluran air yang tersumbat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Sementara itu, BPBD Kota Bau-Bau lakukan evakuasi terhadap rumah penduduk yang tertimpa pohon tumbang. Selengkapnya dilaporkan reporter Hairul Mulku. Kurang lebih sekitar jam 3 dini hari. Memang tim sudah menuju ke sana jam 3:20 karena mereka sudah ingatkan siaga. Hujan tadi malam karena habis berhenti, hujan lagi berhenti.
Satu rumah penduduk di Kelurahan Nganau Malak, Kecamatan Batu Puaro, Kota Bau-Bau tertimpa pohon tumbang pada Rabu 3 Juli dini hari. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau, Laude Muslimin Hibali mengatakan, pohon tumbang tersebut disebabkan oleh tingginya intensitas hujan di Kota Bau-Bau yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Muslimin mengatakan pihaknya pun telah menurunkan sejumlah personil untuk melakukan evakuasi. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Kurang lebih sekitar jam 3 dini hari. Memang tim sudah menuju ke sana jam 3:20 tim sudah ke sana karena mereka sudah ingatkan siaga. Hujan tadi malam karena habis berhenti, hujan lagi berhenti. Jam 3 dini hari mereka langsung ke lokasi, tetapi karena mungkin waktunya belum tepat untuk melaksanakan evakuasi itu akhirnya ditunda sampai besok pagi. Tadi sudah diselesaikan pohon itu dengan rumah yang kena tertindih dengan pohon itu. Tim yang turun tadi kurang lebih 9 orang yang turun. Laude Muslimin Hibali mengatakan saat kondisi cuaca seperti saat ini, Kota Bau-Bau sangat rentan terjadi sejumlah bencana, diantaranya tanah longsor, banjir, dan pohon tumbang pada sejumlah wilayah. Kondisi ini pun kerap terjadi hampir setiap tahunnya. Jadi kami sudah mensiagakan personil, utamanya personil yang sering mengevakuasi apabila ada bencana, apakah itu evakuasi jiwa maupun evakuasi harta. Itu timnya sudah siap. Yang paling menonjol sekarang ini karena intensitas hujan tinggi mulai dari kemarin, yang paling berpotensi itu pohon roboh, pohon tumbang. Kemudian patah dahan itu yang paling menonjol selalu di dalam musibah hujan ini. Yang berikutnya juga itu musibahnya antara lain tanah longsor dengan banjir. Di tengah perubahan cuaca ini, Laude Muslimin Hibali mengimbau masyarakat untuk selalu waspada saat beraktivitas di luar rumah serta selalu awas terhadap kondisi alam di lingkungan sekitar. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita selanjutnya. Berkat inovasi ponsel amal untuk mencegah kekerasan pada anak, penyuluh di Kabupaten Buton Selatan berhasil masuk nominasi Penyuluh Agama Islam Award tingkat nasional tahun 2024. Selengkapnya dilaporkan reporter Waude Nurliani. Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan, Mutawali, 31 tahun, berhasil menorehkan prestasi membanggakan. Pasalnya pria kelahiran Bau-Bau 1 Mei 1993 ini berhasil masuk nominasi Penyuluh Agama Islam Award tingkat nasional 2024. Kepastian Mutawali masuk nominasi PAI Award 2024 tertuang dalam pengumuman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia pada akhir Juni kemarin. Mutawali adalah satu dari 3 penyuluh agama Islam utusan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara yang berhasil masuk nominasi berdasarkan hasil penilaian tahap 1 yang terdiri dari 3 komponen penilaian, yakni portofolio, video, dan karya tulis ilmiah. Mutawali sendiri adalah nominasi pada kategori pendampingan kelompok rentan. Pada kategori ini ia mengangkat isu kekerasan pada anak. Kepada RRI, Mutawali mengatakan alasannya mengangkat isu tersebut karena kekerasan pada anak merupakan isu krusial yang akhir-akhir ini sedang mengemuka sehingga perlu mendapat perhatian serius semua pihak. Terlebih kasus kekerasan pada anak ini mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Ini kan sudah selesai tahap penilaian tahap 1. Ya, ada karya tulis ilmiah yang dinilai, kemudian ada portofolio dan ada video. Dan untuk tahap 2 yang telah dinyatakan lulus di tahap 1 itu akan dinilai PPT-nya, PowerPoint-nya, kemudian ada namanya publikasi profil, tanggapan masyarakat, dan kemudian itu presentasi. Jadi performa saat presentasi di Jakarta nanti. Mutawali pun tidak memungkiri bahwa kasus kekerasan pada anak yang terjadi di daerah tempatnya bertugas, yakni Buton Selatan, terbilang cukup tinggi, khususnya kasus kekerasan seksual pada anak. Ia menyebutkan berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA tahun 2023, Buton Selatan merupakan salah satu daerah dengan kasus kekerasan pada anak tertinggi di Sulawesi Tenggara, khususnya kekerasan seksual. Melihat tinggi
Tingginya kasus kekerasan yang menimpa anak membuat Mutawali terdorong untuk berinovasi melalui ponsel amal atau pojok konseling agama dan keluarga yang ia dirikan pada tahun 2022 sebagai media edukasi pencegahan dan pendidikan anti kekerasan pada anak di KUA Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan. Berkat kontribusi dan keaktifannya dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan kekerasan pada anak, Mutawali Kita ke berita yang terakhir. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Bau-Bau berbangga atas raihan prestasi salah satu aparatur sipil negara ASN dalam kompetisi menembak asal atau dari Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Bau-Bau. Dia adalah Ahmad Al-Zada yang berhasil meraih juara 3 kategori menembak dalam kegiatan kesamaptaan yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham Sulawesi Utara, Sulut, bekerja sama dengan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan atau Yon Marhanlan 8 Bitung. Dari 40 peserta, Ahmad Al-Zada berhasil memperoleh nilai 197 yang menempatkannya pada urutan ketiga perolehan nilai tertinggi kategori menembak. Atas prestasinya, Ahmad Al-Zada mendapatkan sertifikat dan brevet senapan laras panjang yang diberikan oleh Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 8 Bitung. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman mengatakan, prestasi ini menunjukkan dedikasi dan kemampuan optimal dalam keterampilan menembak yang dimiliki oleh pegawai Lapas Bau-Bau. Ia menambahkan kompetensi menembak merupakan bagian dari kesamaptaan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kemenkumham Sulawesi Utara dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan kemampuan peserta dalam berbagai aspek termaksud menembak. Demikian penyampaian Warta Kapten pagi hari ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Sebanyak 5 desa di Kecamatan Kambawa, Kabupaten Buton Utara terendam banjir akibat sungai yang meluap. BPBD Kota Bau-Bau lakukan evakuasi terhadap rumah penduduk yang tertimpa pohon tumbang. Kami harap Anda tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya. Saya Laude Muhammad Saribul mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Radio Republik Indonesia Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.